Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dan kita mendapatkan sebenarnya 2 hari yang sangat membosankan, tetapi jangan khawatir guys, karena minggu depan kita akan menghadapi volatilitas lagi di market. Apa alasannya? Nanti kita bakalan bahas di data dan berita. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,03 triliun dolar atau turun sekitar 0,2%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.400-an, Ethereum 1.570, BNB 290, XRP 0,37, Cardano 0,33, Dogecoin 0,075, dan Polygon Matic berada di ke 10 dengan 9 dengan harga 1,14 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Yang hijau satu-satunya cuma Bitcoin guys, menjadikan dia top performer hari ini walaupun kenaikannya cuma 0,1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi apa sih yang perlu kita waspadai. Dan saya bisa katakan, untuk bulan Maret ini, kita akan mendapatkan minggu yang sangat penting itu di minggu depan dan minggu satunya lagi. Oke, jadi 2 minggu beruntun nanti kita akan melihat data ekonomi yang sangat penting dirilis di Amerika Serikat. Nah, untuk minggu depan sendiri ada beberapa guys. Diawali di tanggal 7 Maret 2023, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat Fed Chair Powell testimony. Oke, ya kita tahu lah, setiap kali si kakek Powell itu ada speech gitu ya, atau ada pidato, itu akan selalu dipantau oleh para investor dan kemudian akan diinterpretasikan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut dia itu adalah clue gitu. Oke, tidak hanya di 7 Maret, kita juga melihat 8 Maret dia akan melakukan hal yang sama lagi di jam yang sama juga. Jadi 2 hari beruntun di hari Selasa dan juga Rabu. Dan teman-teman, highlight utama untuk minggu depan bukan di Fed Chair Powell testimony, tapi ada nanti di tanggal 10 Maret 2023. Dicatat guys, 10 Maret 2023. Kita akan melihat non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Nah, kenapa ini akan sangat penting guys? Karena kita pengen melihat, kalau saya pribadi sih guys, sebenarnya berharap bahwa unemployment rate atau tingkat pengangguran Amerika Serikat itu meningkat guys. Jika kita melihat unemployment rate atau tingkat pengangguran Amerika itu start melemah, alias kita naik dari angka 3,4 mungkin ke 3,5, 3,6, 3,7, dibarengi juga inflasi yang terus-menerus turun, maka itu adalah resep yang jitu gitu untuk membuat the Fed mempercepat gitu ya, atau at least start memikirkan seputaran pivot. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi, di mana kita melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat tetap kuat, alias sangat rendah tingkat penganggurannya, ditambah lagi inflasi yang kalau misalnya tiba-tiba start lagi meningkat, itu adalah justru resep yang jitu untuk skenario sebaliknya, di mana kemungkinan besar the Fed akan semakin agresif dalam menaikkan suku bunganya, sampai mereka merasa tingkat suku bunganya sudah cukup tinggi untuk mampu menghadapi tingkat inflasi. Dan itu kita pengen terjadi guys untuk senario kedua, karena kalau senario yang kedua yang terjadi, maka itu harusnya tidak akan berdampak baik ke risk on asset seperti salah satunya adalah cryptocurrency. Dan juga ada beberapa lainnya tentunya dari area lain seperti UK, ada juga data GDP, kemudian ada data inflasi dari Jerman, ada juga data GDP dari area Euro. Jadi untuk teman-teman yang merupakan traders juga harusnya bakalan mendapatkan banyak sekali setup di minggu depan, terutama teman-teman yang mungkin trading forex dan juga saham, gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama guys. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu senario yang sebenarnya sudah pernah kita bahas beberapa minggu sebelumnya guys, bahwa jika kita perhatikan pergerakan sekarang itu sebenarnya bisa kita bandingkan dengan yang terjadi ketika kita menemukan bottom bear market di tahun 2019 kemarin guys. Oke, kita ketemu bottom bear market pada saat itu di sini. Kemudian kita membuat rally pertama yang
kalau misalnya teman-teman tahu juga, ini juga pasti diteriakin bull trap gitu. Atau relief rally. Nggak ada satu orang pun yang percaya, nggak ada satu orang pun. Tapi kebanyakan orang percayanya bahwa ini hanya sekedar relief rally dan kita akan kemudian down lagi menembus ke lower low baru. Tapi pada akhirnya terbukti bahwa itu sudah bottom bear market dan kita ketemu di all time high yang baru. Dan dari segi pergerakannya sendiri, di mana kemiripannya adalah kita membuat semacam konsolidasi yang cukup panjang, disertai ada higher high dan juga higher low. Oke, walaupun pergerakannya tidak parabolik, tapi kita terus-menerus membuat higher high dan higher low. Ya, kalau misalnya secara teorinya, saya pengen sebut ini mungkin sebagai ascending broadening wedge, atau ada yang sebut mungkin running flat. Begitu ya. Jadi, kita membuat higher high, higher high, higher high, gitu kan. Dan ada higher low, higher low, higher low, gitu. Di sini juga sama. Jadi pergerakannya mirip guys. Nah kalau misalnya nih kita pengen mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di 2019, maka kita wajib gitu ya untuk mendapatkan bounce dari sini dan kemudian membentuk bullish consolidation pattern. Bentuknya seperti apa sih? Nah seperti ini kalau teman-teman lihat di 2019, at least lah kita mendapatkan ada konfirmasi mungkin semacam ini, ada bull flag di tengah-tengah kalau teman-teman perhatikan. Atau kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi adalah konsolidasi yang lebih besar seperti ini. Oke, dan kemudian kita breakout lagi ke atas dan menuju ke all time high yang baru. Gitu ya. Menurut teman-teman, apakah senario ini akan terjadi juga? Apakah akan terulang ataukah kita akan mendapatkan senario yang lain yang terjadi? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Berikutnya, ini ada sebuah fakta menarik juga mengenai Bitcoin. Bitcoin is growing faster than every bank and financial company in history. Oke, jika kita bandingkan dengan semua perusahaan finansial dan juga semua bank, Bitcoin termasuk yang pertumbuhannya paling cepat, guys. Oke, ini mungkin perhitungannya secara market cap ya. Secara market cap, dalam 12 tahun saja untuk Bitcoin, itu sekarang sudah bisa menyaingi beberapa bank-bank ternama di dunia dan juga perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan yang sekarang sudah kita kenal itu seperti Visa, seperti JP Morgan, Mastercard, Bank of America, itu mereka sudah ditemukan 38 sampai bahkan 238 tahun, guys. Oke, ranging antara 38 sampai 238 tahun. Tapi Bitcoin itu cuma perlu waktu kurang lebih 12 tahun untuk mampu menyaingi JP Morgan, Mastercard, Visa dari segi market cap-nya. Ya bahkan kalau misalnya teman-teman lihat ketika kita di all time high kemarin, sempat Bitcoin menyentuh ke angka 1 triliun market cap, maka itu sudah lebih tinggi daripada Visa, Mastercard, dan kawan-kawannya. Jadi kita bisa bandingkan gitu, bahwa performa Bitcoin dalam satu dekade terakhir itu memang tak terkalahkan gitu guys. Kalian boleh bandingkan dengan aset kelas manapun. Mau itu di saham, gitu kan? Mau itu mungkin di properti. Tidak ada yang return on investment-nya itu lebih tinggi daripada kalau teman-teman membeli Bitcoin di tahun 2010 atau bahkan 2009. Begitu ya. Jadi ini sebagai perspektif saja untuk kalian, tambahan informasi yang siapa tahu kalian butuh gitu. Berikutnya juga, ini juga yang sebenarnya adalah harus kalian ketahui gitu guys. People wonder why the Bitcoin price went down to 22K. Jadi menurut si BAM, kalian tuh mempertanyakan hal yang salah gitu guys. Orang-orang sekarang bertanya kenapa kok kita melihat Bitcoin drop lagi ke 22.000, ke 21.000, ke 20.000 gitu. Tapi kenapa tidak kalian tanyakan why is the amount of Bitcoin being held over a year continues to reach all-time high? Why is Lightning capacity and usage continues to reach new all-time highs? Why is hash rate continue to climb and reach new all-time high? Jadi, ini udah sering saya sampaikan juga guys, bahwa kalau kalian berinvestasi di Bitcoin, jangan semata-mata hanya lihat dari nominal angka harganya saja. Kalian harus lihat lebih jauh dari itu. Lihat yang di belakang layar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Selain harganya yang mungkin lagi naik turun itu setiap harinya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari jumlah Bitcoin yang dipegang oleh pemegang jangka panjang, itu sekarang angkanya terus menembus ke all-time high. Oke?
Lightning capacity terus menembus ke all time high. Bitcoin hash rate terus menembus ke all time high. Yaitu menunjukkan bahwa yang di belakang layar yang terjadi itu adopsi terus berlanjut, gitu kan? Pemegang jangka panjang itu semakin banyak orang juga yang kemudian tertarik ke Bitcoin, dan seterusnya. Itu yang ditunjukkan dari data-data tersebut. Oke, ya walaupun mungkin sekarang belum tercermin di harganya yang masih sekitaran 22.000, tetapi in the end of the day, kemungkinan besar akan mengikuti nanti. Iya kan? Sekali lagi, yang kalian harus tanyakan nanti, atau yang kalian tanyakan, ketika kalian berinvestasi di Bitcoin, sebenarnya yang terjadi di belakang layar itu apa? Adopsinya sekarang seperti apa? Apakah penggunaannya semakin banyak? Ya kan? Apakah sekarang pemegang jangka panjang itu semakin banyak atau justru pada distribusi gitu kan? Itu kan justru harusnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian penasaran, bukan cuma soal setiap hari, kok hari habis ini kita mau kemana nih? 21.000 kah? 20.000 kah? Gitu kan? Karena itu adalah pergerakan jangka pendek, guys. Oke, kalau misalnya kalian katakan diri kalian adalah investor, maka harusnya time frame-nya bukan hari ini, besok, atau lusa. Tetapi 4-5 tahun ke depan. Minimal. Oke? Kalau kalian cuma tanyakan yang hari ini, besok, lusa, itu kalian bukan investor, tapi kalian ada traders gitu. Ya tidak salah juga, tapi jangan menyebut kalian investor, karena itu bukan investasi. Kalau misalnya kalian setiap hari harus pantengin marketnya, kemudian kalian setiap hari harus khawatir kalau misalnya Bitcoin drop 1.000-2.000 dolar, ya itu kalian nggak cocok untuk investasi, lebih baik trading gitu. Ya kan? Ya kalau saya pribadi ya saya dua-duanya, investor iya, trader juga iya. Jadi ya saya juga harus pantauin market setiap hari karena kan saya juga mau trading gitu. Tapi kalau untuk yang investasi, saya rasa teman-teman juga semuanya udah pada tahu. Saya pribadi terus melakukan dollar cost averaging tanpa saya terlalu peduli terhadap harga short term-nya. Terlebih lagi kita masih berada di area yang menurut saya termasuk cukup murah jika kita lihat dari prospek 4-5 tahun ke depannya yang bisa aja Bitcoin sudah berada di angka 100.000 atau bahkan di atas 100.000 dolar. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chart guys, saya cuma pengen ingatkan untuk teman-teman yang kemarin sempat gitu ya menonton peluang setup baru yang saya bagikan lagi, harusnya sudah ada beberapa yang dalam keadaan profit dan saya sarankan untuk secepatnya digeser ke stop loss-nya digeser ke arah entry. Saya pribadi karena kemarin saya keluar gitu ya dan saya tidak sempat justru mengambil beberapa setup yang saya bagikan ke kalian. Tapi kalau kalian ada sempat ambil, mungkin bisa absen saja gitu ya kalau udah sempat cuan juga. Pertama adalah FR40. Saya sampaikan kalau misalnya kita mampu break di atas area ini, teman-teman, ini adalah sebuah peluang untuk buy dan kita kemudian sudah menyentuh ke angka 7387 sebagai area high terakhirnya guys. Dan sepertinya kita pengen break ke all time high yang baru. Dan targetnya sepertinya saya udah kemarin sampaikan ya, itu adalah kurang lebih harusnya berada di sekitaran 7480. Saya nggak muluk-muluk sampai 7.500 karena harusnya itu akan menjadi resistance berikutnya. Karena di sana akan ada angka psikologi sekaligus ya di sini adalah extension 100 dari swing low ke swing high terakhir di sini. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua juga Johnson & Johnson. Kalau misalnya teman-teman sempat masuk juga harusnya sudah dalam keadaan profit, sekarang floating profit. Dan sekali lagi saya pengen pesan untuk secepatnya digeser stop loss-nya ke arah entry. Dan kalau misalnya untuk yang ini, target pertamanya menurut saya akan ada sekitaran 156 sampai 158 guys. Ini adalah target yang mungkin teman-teman bisa jadikan tempat untuk take profit. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat memanfaatkan setup-setup yang ada ini untuk mendapatkan profit, saya rasa ada dua alasan. Pertama itu belum sempat ngelihat chartnya, atau kedua itu belum punya akun atau belum punya broker yang bisa trading di semua aset kelas. Maka teman-teman sekali lagi kalau misalnya tertarik untuk memanfaatkan setup-setup yang ada, kalau misalnya teman-teman aware video-video yang saya bagikan beberapa kali terakhir, itu setupnya nggak hanya dari satu aset kelas, tapi kadang-kadang saya ambil di saham, ada juga di indeks, ada juga di forex, ada juga di kripto gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memanfaatkan setup-setup tersebut, di sini teman-teman tinggal buka akun saja di MiTrade. Karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Dalam beberapa waktu terakhir saya melihat memang tingkat registrasinya sangat tinggi, ya karena kemungkinan banyak orang yang pengen manfaatkan peluang cuan yang ada gitu guys. Dan untuk sementara syukurnya
setup yang dari kemarin atau beberapa minggu terakhir kita ambil itu rata-rata berakhir dalam keadaan profit. Yang mudah-mudahan kita bisa melanjutkan hal tersebut, walaupun saya tahu pasti akan ada saatnya kita bakalan loss. Tapi in the end of the day, kalau misalnya kalian mempunyai manajemen resiko yang baik, harusnya bakalan fine-fine saja. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memanfaatkan setup yang ada, silakan langsung saja daftar di Mitrade dengan link yang ada di kolom description box di bawah, dan deposit minimal $50. Bukan kemungkinan, tapi kebetulan mereka lagi adakan event juga, di mana teman-teman bisa memenangkan hadiah Rp750.000. Caranya sangat simple. Pertama, registrasi, kemudian deposit $50. Setelah deposit, teman-teman download dulu aplikasinya di handphone kalian, baik di App Store maupun Play Store, tidak masalah, iOS maupun Android bisa. Kemudian kalian klik dulu join event 50 USD. Oke, nah setelah sudah kalian join, kalian baru open transaksi atau open trade dalam lot size berapapun. Ketika teman-teman sudah open trade satu kali, teman-teman sudah berhak mendapatkan Rp225.000. Sisanya yang kurang lebih Rp500.000 akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman sudah mencapai milestone kurang lebih 1,5 sampai 2 lot. Gitu ya. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memanfaatkan setup yang ada, silakan daftar di Mitrade. Linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita langsung mulai aja dari 1 hour, guys. Secara overall sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan. Per hari ini pun saya masih merasa belum tertarik sama sekali untuk masuk ke market, karena bagi saya ketika market dalam keadaan super sideways seperti ini, terlebih lagi kita berada di hari Minggu dengan volume yang sangat kecil, yang rentan terjadi itu apa, guys? Adalah hal-hal semacam ini. Jika teman-teman perhatikan, jika kalian buy ataupun sell di sini, kalian sama-sama kena, guys. Oke? Kecuali kalian cepat banget ya langsung take profit, itu mungkin bisa dapat. Tapi kalau kalian tinggalkan, harusnya baik kalian long di sini ataupun short di sekitaran area di sini, kalian sama-sama kena, karena candle-nya kalau kalian perhatikan, ini adalah candle manipulatif gitu, guys. Inilah kenapa saya pesan di video kemarin, untuk teman-teman yang nekat untuk trading pun, pastikan sudah tahu akan ada resiko manipulasi terjadi di sini. Oke? Itulah kenapa saya lebih sarankan untuk teman-teman, kalau misalnya saya ya, juga tetap masih akan stay in the sideline dulu, sambil menunggu clue berikutnya dari market, pengennya ke arah mana gitu ya. Kalaupun saya mau buy, saya nggak mau ngeliat pergerakannya seperti ini, guys, tanpa volume sama sekali. Ya, at least kita ada melihat pergerakan seperti inilah, gitu. Kalau seperti ini pergerakannya, saya tidak akan tertarik untuk masuk ke market, karena menurut saya tidak worth it, gitu, guys, untuk ambil resiko dalam keadaan market seperti ini. Nah, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman nekat untuk melakukan long, ketika kita menyentuh ke area trendline di sini, sebenarnya tidak ada salahnya, karena kita sekarang di area support gitu. Tetapi menurut saya konfirmasinya tidak cukup. Tapi kalaupun kalian memang nekat dan ambil posisi buy ketika menyentuh ke area trendline, at least kalian harus super aware lah gitu. Dan kemudian secepatnya cut loss apabila kita mampu breakdown kemudian closing di bawah area trendline tersebut. Kalau saya mungkin lebih prefer untuk menunggu salah satu dari dua senario ini terjadi. Kalau misalnya saya pengen long, pertama saya mendapatkan ada indikasi yang mirip dengan yang terjadi di sini. Ada sebuah impulsive move, diikuti ada bullish continuation pattern seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, mungkin adalah bullish pennant gitu ya, atau bullish flag. Nah, ini mungkin saya akan manfaatkan untuk buy. Atau senario keduanya yang lebih konservatif lagi adalah saya tunggu dia break dari area trendline di sini, kemudian diikuti ada bullish continuation pattern. Ini baru saya ambil lagi untuk masuk ke market. Oke? Dan dari segi risk and reward pun, kalaupun saya masuk dari sini ataupun dari sini, bagi saya RR-nya masih akan cukup memadai. Karena target terakhirnya nanti sudah ada di sekitaran area upper trendline-nya lagi di sini. Oke? Tetapi kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi atau senario-senario yang tadi saya jelaskan tidak terjadi, maka saya lebih memilih untuk menunggu di sideline dulu, karena bisa aja kita kemudian justru breakdown dan membuat bearish continuation pattern. Dan ini adalah justru peluang untuk short, guys, bukan long. Menargetkan ke area 21.000 atau bahkan 20.500. Ini juga sudah saya jelaskan di video kemarin. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan juga untuk video hari ini, guys. Tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan karena pergerakan harga dari kemarin yang di sini-sini saja gitu ya. Kalau teman-teman yang nekat juga untuk ambil trade, saya rasa jangan scalping gitu ya, karena kemungkinan besar kalian bakalan kemakan market maker. Paling tidak ya untuk swing aja lah gitu, kalau misalnya kalian tetap nekat untuk long di sekitaran area di sini.
Oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai guys. See you in the next video. Bye-bye.